Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bertemu kembali dengan saya Indawati pada mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan ke-7, yaitu mengenai materinya manajemen piutang. Di mana tujuan pembelajaran di sini, mahasiswa nantinya harus dapat menjelaskan terkait dengan kebijakan pengumpulan piutang, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi, lalu bagaimana caranya mahasiswa memberikan penjelasan mengenai pengumpulan piutang, lalu ada juga mahasiswa harus mampu menganalisa atas kebijakan investasi. Oke, kita lanjut. Untuk mengapa sih pentingnya investasi pada piutang ya? Pembayaran tunai yang ditawarkan oleh perusahaan jarang sekali terjadi. Nah, di sini sebabnya pesaing pasti akan memberikan suatu kemudahan atas persyaratan pembayaran atas piutang. Oleh karena itu, pembayaran secara kredit dibutuhkan sekali oleh perusahaan karena untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan volume penjualan dengan penjualan secara kredit ini, otomatis nanti akan terjadinya suatu piutang, ya, piutang dagang. Dengan adanya piutang dagang ini, perusahaan harus dapat dan harus menyediakan biaya atas investasi, yang dimana nanti biaya tersebut menjadi investasi yang dialokasikan pada piutang usaha tersebut. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang antara lain di sini besarnya volume penjualan. Oke. Jadi semakin tingginya volume penjualan, otomatis di sini besarnya investasi pun akan berpengaruh. Gitu ya. Lalu syarat pembayaran. Faktor kedua di sini ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini bisa biasanya pelanggan itu memanfaatkan masa diskon. Ya. Contoh misalkan ada 2/10 min N per 30. Jadi pelanggan bisa memanfaatkan masa pembayaran tersebut. Lalu ada juga plafon kredit, di mana plafon kredit ini untuk mempengaruhi besarnya investasi ini, berapa sih nanti yang akan kita berikan tinggi rendahnya atas kredit yang akan kita keluarkan. Lalu kebijakan atas pembayaran pelanggan dan kebijakan dalam pengumpulan piutang. Prinsip pemberian kredit di sini. Prinsip pemberian kredit biasanya banyak terjadi resiko yang selalu dihadapi oleh perusahaan yang menjual produknya itu secara kredit. Contohnya misalkan tidak adanya pembayaran sesuai dengan tepat waktu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sedini mungkin atas resiko kredit tersebut, maka sebelum memberikan kredit dilakukan terlebih dahulu evaluasi kepada calon pelanggan. Selanjutnya di sini ada pertimbangan terkait dengan prinsip-prinsip, yaitu ada mengenai 5C atau the 5CS principle, di mana di sini perusahaan harus mengetahui dulu dari 5C ini terkait dengan pelanggan ya. Contoh misalkan di sini si pertama itu karakter. Karakter di sini menyangkut kejujuran, tanggung jawab si pelanggan terhadap utangnya. Lalu capacity di sini adalah kemampuan dari pelanggan untuk membayar utangnya dan kemampuan si pelanggan itu sendiri terhadap pengelolaan atas usahanya. Lalu ada kapital. Kapital di sini terkait dengan bisa dilihat dari jumlah modal yang dimiliki oleh pelanggan. Kita bisa melihat dari aktifannya atau dari tingkat hutang jangka panjangnya. Lalu ada kolateral.
Kolateral di sini yaitu terkait dengan jaminan apa yang akan dijaminkan apabila si pelanggan itu mengajukan kredit. Nah, kolateral di sini biasanya dalam bentuk aset atau bisa juga dengan saham atau surat berharga lainnya. Lalu condition, terakhir di sini si kelima yaitu condition atau kondisi di mana kondisi secara umum terkait dengan ekonomi. Anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Kenapa harus ada anggaran pengumpulan piutang ya? Ini harus dilakukan karena anggaran di sini bisa merupakan suatu rencana ya, rencana perusahaan. Yang dimana piutang itu biasanya dikatakan aktiva lancar yang kurang liquid karena tidak dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu. Sedangkan perusahaan dalam melakukan kegiatannya itu menginginkan aliran utang atau cash flow tidak dari piutang karena yang terkait dengan usaha atau kegiatan perusahaan itu yang terus continuous. Sedangkan kalau kita menunggu kapan piutang itu menjadi cash flow, nah di sini perlunya adanya rencana atas pengumpulan piutang, gitu ya. Jadi rencana pengumpulan piutang di sini merupakan suatu yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila akan merencanakan penjualan secara kredit. Contoh di sini ada contoh soal ya. Di sini ada PT Jaya Maju merencanakan anggaran pengumpulan piutang untuk 6 bulan tahun pertama di sini yaitu tahun 2000. Anggaran penjualan kredit selama 6 bulan pertama di sini di tahun 2000 adalah sebagai berikut. Untuk Januari sebesar 100 juta, Februari 110 juta, Maret 115 juta, April 120 juta, Mei 105 juta, dan Juni 125 juta. Nah, ini adalah rencana-rencana anggaran perusahaan yang akan dilakukan. Dengan syarat apa? Dengan syarat pembayarannya itu di sini ada 5/10 min N per 60. Berarti di sini pelanggan bisa memanfaatkan diskon 5% dalam jangka waktu 10 hari. Jadi dengan melakukan pembayaran di waktu 10 hari ini, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 5%. Lalu penjualan dianggap, ya kita lanjut soalnya. Penjualan dianggap awal bulan, yaitu pada bulan November, yang dimana bulan November di sini adanya penjualan sebesar 90 juta dan Desember sebesar 95 juta. Lanjut ya. Menurut pengalaman, di sini ada pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 30% itu dibayar dengan memanfaatkan masa diskon yang tadi 10 hari. Lalu 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. Lalu 50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Lalu 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Otomatis untuk penjualan di bulan Januari di sini akan terlunasi atau akan diterima menjadi cash flow itu di akhir atau di bulan kedua, yaitu pada bulan Maret gitu ya. Yang terakhir diterima adalah 10%. Dari contoh soal di atas ya, perlu dihitung besarnya penerimaan kas dari piutang tersebut. Misalkan untuk bulan Januari tahun 2000, berapa yang akan diterima pada bulan Januari, lalu berapa yang akan diterima pada bulan Februari, dan berapa yang akan diterima pada bulan Maret di tahun 2000 ini. Yang pertama di sini untuk bulan Januari, karena di sini memanfaatkan masa diskon yang 10 hari, pelanggan akan membayarkan 30%. Yang dimana kalau misal 30% dari 100 juta itu adalah 30 juta. Nanti kita akan hitung ya. Ini syarat dari penghitungannya. Yang dimana di sini yang diterima di bulan Februari itu adalah 50%, lalu yang diterima di bulan Maret itu 10%, dan penjualan di bulan
Januari itu sebesar 100 juta. Oke, mari kita selesaikan permasalahannya. Diterima di bulan Januari tadi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, bahwa pelanggan ini akan melakukan pembayaran sebesar 30% dari penjualan ini, penjualan atas sebesar 100 juta. Maka di sini didapat 30 juta dengan diskon, memanfaatkan diskon 5% yang 10 hari itu, yaitu didapat 1.500.000, maka total dari Januari itu sebesar 28.500.000. Untuk 10% di sini 10% dari 100 juta yaitu 10 juta. Lalu diterima Januari, total di bulan Januari diterimanya sebesar 38.500.000. Untuk bulan Februari, karena akan membayar 50% dari 100 juta, maka di sini akan didapat 50 juta untuk bulan Februari, dan bulan Maret itu sebesar 10 juta karena pembayaran terakhir sebesar 10% dari penjualan kredit sebesar 100 juta. Oke. Apabila kita sudah menghitung setiap bulannya untuk bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Juni di sini, maka perusahaan dapat membuat konsep atau dapat membuat pencatatan untuk kapan ini piutang ini bisa menjadi cash atau cash flow gitu ya. Nah, untuk bulan Januari di sini tadi kita sudah hitung ya. Kenapa di sini ada 9 juta? Karena 9 juta itu sesuai dengan penjualan pada bulan November, yaitu sebesar 90 juta. Nah, ini adalah 10%-nya dari bulan November. Lalu Desember pun sama, penjualan sebesar 95 juta, maka 50%-nya. Tadi karena kan kita sudah memasuki bulan kedua ya, dari lebih dari 30 hari, maka melakukan pembayaran sebesar 50%, maka didapat 47.500.000. Nah, untuk yang 35.500.000 ini, yang tadi itu, yang setelah pemanfaatan 5%, lalu pembayaran 50% dan 10% untuk pada saat nih di sini, yang di sini ya, sorry. Nah, yang di sini, ya, ini yang didapat pada bulan Januari. Nah, maka total nanti cash flow yang akan diterima di bulan Januari itu adalah sebesar 95 juta dari ketiga kegiatan penjualan di bulan November, Desember, dan Januari. Sedangkan untuk di bulan Februari sama. Di bulan Februari kan kita di sini masih ada yang belum piutang yang belum kita tarik gitu ya. Di bulan Desember itu 90 juta yang dimana di sini ada 10%-nya yang belum kita terima ya, piutang yang menjadi cash flow. Nah, untuk bulan Januari di sini masih ada 50% ya, yaitu dari 100 juta 50%-nya adalah 50 juta, dan total ini 24 juta 322 juta 350 ini, yaitu didapat dari di bulan Februari itu melakukan penjualan sebesar 110 juta dengan memanfaatkan diskon 5%. Nah, ini maka didapatlah nih 1.650.000. Lalu penjualan dengan 10% masa waktu diskon, masa waktu pembayaran yang sampai 60 hari. Nah, ini dari 110 juta dikali dengan 10%, maka didapat ini. Maka total penerimaan di bulan Februari yaitu sebesar 42.350.000. Yang ini ya. Karena tadi kita sudah menghitungnya. Untuk bulan berikutnya pun sama, di bulan Maret ini adalah 10% dari penjualan Januari. Lalu bulan Februari dengan 110
Ini 55 itu 50%-nya, dan ini didapat di bulan Maret ya, penerimaan di bulan Maret yaitu sebesar 44.270. Maka yang diterima cash flow pada bulan Maret itu sebesar 109.275.000 dari ketiga bulan penjualan, yaitu dari bulan Januari, Februari, dan Maret begitu. Oke, selanjutnya sampai bulan Juni pun nanti berakhirnya Juni itu ini tuh ya, berakhirnya nanti diterima cash flow-nya itu pada bulan Juni, Juli, Agustus sampai pada bulan 8. Oke, lanjut. Nah, untuk kebijakan penagihan di sini, kebijakan penagihan atau collecting policy adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Contoh kasus di sini, selama ini perusahaan menjual secara tunai, omset penjualan sebesar 800 juta. Jika perusahaan berencana untuk menjual secara kredit dengan syarat pembayaran N/60, ini berarti pembayaran dilakukan dalam waktu 60 hari. Hal ini ditaksir akan meningkatkan omset penjualan sebesar 1.050 juta gitu, per tahun. Profit margin atau keuntungan yang diperoleh sebesar 50% dari penjualan. Maka, apakah manajemen menerima alternatif penjualan kredit tersebut? Dan apakah perusahaan perlu beralih penjualan kredit jika biaya dana menjadi 16%? Oke, kita akan selesaikan kasus ini ya, penyelesaiannya seperti ini. Kita akan mencari dulu manfaat dari tambahan atas keuntungan. Kita harus cari dulu manfaatnya. Karena tadi kita menjual secara tunai yang 800 juta, ini akan menjadi pengurang atas penjualan secara kredit yang sebesar 1.050 juta. Maka selisihnya itu akan dijadikan 5 dikalikan dengan 5%, yaitu profit tadi ya. Nih ya, yang akan profitnya 15% dikalikan itu, maka didapat 3,75 juta, 37.500.000 maka akan didapat untuk manfaat. Lalu pengorbanannya, di sini ada pengorbanannya, dan yang dimana perusahaan itu nanti harus menyediakan dana investasi, dana yang akan diinvestasikan kepada piutang. Nah ini kita harus kita harus menghitung berapa sih sebenarnya dana yang harus kita keluarkan, yang harus kita sediakan untuk investasi pada piutang ini. Oke, kita cari dahulu perputaran piutangnya. Perputaran piutang di sini untuk kita akumulasikan untuk 1 tahun, yaitu kita menggunakan 36 hari. Ya, 36 hari dibagi dengan 60 hari. Kenapa 60 hari? Karena tadi sesuai dengan batas pengembalian atas piutang. Nih, ya, sesuai dengan ini. Oke. Maka dalam per tahun itu didapat 60 kali untuk perputaran piutangnya. Untuk rata-rata piutang di sini kita akan bagikan saja yang tadinya penjualan kredit sebesar 1.050 juta dibagi dengan 60 kali perputaran piutangnya, yaitu didapat 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai dana, nah ini dia yang harus disiapkan oleh perusahaan. Dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokok. Kenapa di sini 85% ya? Karena tadi kan menginginkan profit marginnya itu sebesar 15%. Jadi kalau diakumulasikan bahwa nanti akan menerima keseluruhan profit itu sebesar 100%. Nah ini ya, jadi ini 80. Berarti kalau misalkan nanti ada contoh, misalkan di soal itu menginginkan profitnya 20%, otomatis di sini akan turun menjadi 80%. Begitu.
Oke, maka 85% dikalikan dengan rata-rata piutangnya yaitu sebesar 175 juta, maka biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan itu sebesar 148 juta 75 juta 148,75 juta begitu ya. Biaya dana yang ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu karena tadi ya akan menaikkan sebesar 16%, ini dananya ini dikalikan saja 148,75 juta dikali dengan 16%, maka didapat 23.800.000. Oke. Dengan adanya penaikan atau dengan adanya kenaikan dari 16% ini ya, bentar, ya, perusahaan nih, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Nah, ini biaya dananya yang 16%. Apakah harus dialihkan yang tadinya tunai ke kredit, menjual secara kredit? Oke. Kita lihat dari hasilnya bahwa tambahan manfaat bersih di sini yang 30 manfaat ini yang 37.500 dikurang dengan biaya ini 23.800, maka ini didapat 13.700. Ini bisa dikatakan layak ya. Karena apa? Karena benefit yang kita diterima itu lebih besar daripada biaya, maka ini dinyatakan atau dikatakan perusahaan bisa atau layak untuk diterapkan seperti itu. Oke. Untuk materi manajemen piutang dari saya cukup. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mahasiswa bisa menyerapnya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi S1 Akuntansi juara.